Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang standarisasi jaringan komputer. Open System Interconnection atau yang disebut dengan OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini, ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Oke, ini penjelasannya. Yang pertama, physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengiriman dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Yang kedua adalah data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layers dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga membentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi dua sublayer, yaitu MAC, Media Access Control, dan juga LLC, Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapatkan akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Yang ketiga adalah network layer. Di antara 7 SI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat ada transport layer. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Yang kelima ada session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang dimana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Yang keenam adalah presentation layer. Melakukan definisi terhadap sinteks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang terakhir ada application layer. Berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Cara kerja OSI layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Ambil contoh ketika Anda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut inilah tahapannya. Yang pertama,
Application layer mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer mengirim pemecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. 6. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Yang ketujuh, di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transfer penerima. Yang terakhir, setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Network Protocol. Serial Line Internet Protocol (SLIP) merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau yang disebut dengan HTTP. Protokol ini digunakan oleh World Wide Web atau WWW dan mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Telecommunication Network (Telnet), protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang terakhir ada File Transfer Protocol atau yang disebut dengan FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.